Jadi Bang Anung sama Bang Dul insya Allah mulai besok bakal kerja langsung. Kalau Bang Anung besok masuk ke Diklat di Magelang, besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Kita akan keruk kali semua kali yang ada di Jakarta. Besok pagi akan ada upacara serentak di Waduk Pluit, dan setelah itu seluruh sungai yang ada di Jakarta akan kita keruk. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama Sudin SDA Jakarta Selatan menggelar pengerukan sedimen lumpur di aliran Kali Grogol pada Jumat pagi sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Guna mengantisipasi banjir di wilayah Jakarta Selatan, Pemkot dan Sudin SDA mengerahkan 3 ekskavator, 6 dump truck, serta 200 personel dalam proses pengerukan ini. Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, menyebut bahwa pengerukan sedimen lumpur di aliran Kali Grogol diperkirakan mencapai kedalaman 1 meter. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung program pemerintah dengan tidak membuang sampah sembarangan guna menjaga kebersihan aliran sungai. Ini di Kali Grogol kita mulai dari hari Minggu untuk segmen dalam rangka 100 hari kerja Pak Gubernur. Kita mulai dari kemarin Waduk Lebak Bulus sampai dengan ke Jalan 41, dan posisi sekarang kita sedang di belakang Rumah Sakit Mayamada. Dan ini segmen pertama ini panjangnya kurang lebih 519 meter. Ya, ini mudah-mudahan bisa tercapai kerja kita dalam 1 bulan ini. Kita kerja dalam 1 bulan ini untuk segmen yang pertama ini. Dan kedalaman yang kita kerjakan itu antara 80 sampai 1 meter. Dan tapi kalau ada lokasi yang memungkinkan untuk digali lebih dalam lagi seperti yang kita sekarang berdiri, itu akan kita laksanakan. Mungkin lebih dari 1 meter kita lakukan, karena kita lihat kondisi sendiri itu ekskavator rodanya itu masih gantung, berarti kan masih bisa dalam lagi kita mengambilnya. Pilih lokasi ini karena sering banjir apa gimana, Pak? Ya, memang yang di Jakarta Selatan itu yang sudah relatif tersentuh kan Kali Ciliwung dan Kali Pesanggerahan. Dan kali yang tengah itu ada Kali Grogol, Kali Mampang, Kali Krukut. Nah, ini yang sekarang kita mulai optimalkan untuk kali-kali yang ada di tengah. Dan sekarang kita berada di Kali Grogol. Waktu hari kerja pertama Pak Wagub, kita bersama-sama mengadakan pengerukan dan monitor di Kali Krukut yang ada di Pejaten Timur, di Jalan Nis. Gitu. Jadi kita terus untuk kali-kali yang tengah plus anak kalinya. Gitu. Ini pengerukan ini tanah-tanahnya nanti bakal dibawa kemana? Jadi tanahnya nanti kalau yang masih ada space tanah di situ, kita akan tumpuk di situ untuk jadi tanggul. Kalau susah diangkat, tapi kalau masih bisa diangkat, nanti akan dibawa ke gudang rawa minyak yang kemudian bawa ke Ancol setelah tanahnya agak padat. Sementara itu, Kepala Sudin SDA Jakarta Selatan, Santo, mengatakan bahwa pengerukan di aliran Kali Grogol diperkirakan dapat mengurangi risiko banjir di wilayah Haji Ipin hingga Pondok Labu sebesar 12%. Volumenya, kedalamannya ini masih sekitar bangsa 80-an, termasuk nih dimensi existing nih. Ini ada yang 4 meter
dan paling lebar sekitar hampir ada 10 meter. Ya, makanya akan kita samakan. Kalau yang lahan-lahannya bisa masih memungkinkan 10 meter, kita bikin 10 meter. Ya, supaya nanti ketika curah hujan tinggi, ini bisa menampung. Ya. Karena kenapa kita ngeruk kali? Kali ini salah satu saluran hidup. Kalau nih kalinya nggak dibenahin, walaupun nih saluran drainase kita benahin, ini akan jadi masalah. Ya. Makanya kita fokuskan ke kali ke waduk nih, supaya nanti ketika curah hujan tinggi ini sudah siap menampung. Pak, perkiraan tanahnya yang dibawa ke Ancol sekitar berapa ya Pak? Kalau untuk segmen yang pertama ini dari Mayapada ke 21 ya sekitar hampir 5.000-an kubik kan. Itu di Ancol diolah atau langsung dibuang aja? Dibuang di sana. Kita kebetulan udah ada segmen-segmennya di sana, udah ada batas-batasnya. Ini Sudin Selatan, Sudin Barat, udah ada. Tanah hasil pengerukan yang diperkirakan mencapai 5.000 meter kubik nantinya akan dikirim ke tempat pembuangan di Jakarta Utara. Untuk mengatasi banjir Jakarta, pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Sudin SDA Jakarta Selatan melakukan penggerukan di Kali Cideng untuk menuntaskan banjir di wilayah Tebet pada Senin pagi. Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan sedimen lumpur di sepanjang Kali Cideng dengan mengerahkan 4 eksavator dan 8 unit dump truk beserta 100 personel pasukan biru lengkap dengan peralatan. Pengerukan ini tepatnya dilakukan di Kali Cideng segmen pertama Jalan Patra Kuningan Menteng dalam Tebet Jakarta Selatan. Untuk segmen pertama kita lakukan pengerukan sepanjang 325 meter dan kedalaman 1 sampai 2 meter. Santo Kasudin SDA Jakarta Selatan mengatakan nantinya target pengerukan dalam segmen ini dengan total 1.134 meter dilakukan secara bertahap selama 1 minggu ke depan. Santo sendiri bersama Herianto selaku koordinator normalisasi waduk dan sungai periode 2013 hingga 2017 pada masa Gubernur DKI Jakarta Jokowi Ahok alias jalan dengan arahan program 100 hari kinerja Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno dalam menuntaskan banjir di Jakarta. Dan juga ini yang ketiga kita di Cideng ya, dan yang keempat ini kita ada di Kali Ciliwung. Ini semuanya kita sedang berjalan. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan, kebetulan ini musim kemarau, ini momen yang tepat lah untuk kita melakukan pengerukan. Sementara hadirnya Herianto untuk memberi masukan mengenai pengerukan lumpur di Kali Cideng, Menteng dalam Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Hujan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengadakan pengerukan Kali Cideng Jakarta Selatan. Bertempat di Kali Cideng, segmen Jalan Patra Kuningan, Kasablanka, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Selatan mengeruk Kali Cideng untuk mengurangi volume banjir di Jakarta. Hal ini sejalan dengan arahan dari program 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, yaitu mengeruk kali untuk penanganan banjir di Jakarta. Ditemui awak media, Santo selaku Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 4 alat eksavator, 8 truk pembuang atau dump truck, serta 100 personel SDA Jakarta Selatan. Santo menambahkan target pengerukan dalam segmen ini yaitu total 1.134 meter yang dilakukan secara bertahap mulai tanggal 14 April hingga 30 Juni mendatang. Kita lakukan ya sepanjang 1.134 meteran ya. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan ya. Apa yang menjadi keluhan masyarakat mudah-mudahan bisa kita
kita atasin ya. Maka dari itu kita mohon dukungan dari pihak kelurahan juga ya, yang sering kita berkoordinasi, dan juga nih terkait dengan pengerukan ini juga nanti ada lahan nih yang perlu buat akses masuk alat kita ya, supaya kita bisa alatnya berpindah ke belakang nih, supaya kita enak tidak membongkar jembatan. Selain Kali Cideng, SDA Jakarta Selatan juga melakukan pengerukan kali di sejumlah wilayah, seperti Kali Krukut segmen Jalan Nis, Kali Grogol segmen Jalan Maya Padapim, Kali Ciliwung, dan Waduk Ragunan. Pemirsa, guna mengatasi banjir di Jakarta, pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan pengerukan di Kali Krukut. Pengerukan ini akan dilakukan hingga bulan Juni. Pemerintah Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan sedimen lumpur di sepanjang Kali Krukut. Pengerukan dilakukan dengan mengerahkan ekskavator, dump truck beserta 200 personel pasukan biru lengkap dengan peralatan. Hal ini sejalan dengan arahan dari program 100 Hari Kinerja Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno dalam menuntaskan banjir di Jakarta. Pengerukan dilakukan kurang lebih sepanjang 750 meter dan kedalaman 1-2 meter. Selain itu, Pemkot Jaksel juga akan berkoordinasi dengan Pemkot Depok untuk melakukan pengerukan Karang Tengah untuk mengatasi permasalahan Kali Tengah. Nah, kerja bakti ini kita tidak cukup di sini aja. Nanti selanjutnya kita juga akan ada di saluran PHB Karang Tengah ya, di Karang Tengah. Yang itu yang bersinggungan dengan Depok. Nah, makanya saya koordinasikan dengan Depok supaya kita saling bersinergi untuk mengatasi permasalahan di Kali Tengah. PT Jakarta, pemirsa, aliran Kali PHB Pelita dikeruk. Aliran kali sepanjang 700 meter lebih ini dikeruk dengan alat berat dan ratusan personel pasukan biru. Sebanyak 200 personil pasukan biru Sudin SDA Jakarta Selatan dikerahkan untuk pengerukan di aliran Kali PHB Pelita, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu unit alat berat juga diterjunkan untuk mengeruk kali sepanjang 700 meter lebih ini. Pengerukan lantaran kali mengalami pendangkalan, sehingga menyebabkan banjir di permukiman warga di saat aliran kali meluap. Menurut Kasudin SDA Jakarta Selatan, ada beberapa titik aliran kali yang akan dilakukan pengerukan, seiring program 100 Hari Gubernur Jakarta. Kita upayakan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan banjir yang ada di sana. Nah, ini samping itu juga kita ngeruk di sini, ya ini salah satu lah ya, kita masukin dalam programnya Pak Gubernur 100 hari ya. Baik, gimana caranya kita upayakan supaya Jakarta Selatan itu tidak sering terjadi permasalahan genangan atau banjir. Rencananya proses pengerukan dan normalisasi Kali PHB Pelita akan memakan waktu hingga awal bulan Juli nanti. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga evakuasi. Dalam upaya mendukung program 100 Hari Kerja Gubernur DKI Jakarta serta untuk penanganan dan pencegahan meluapnya Kali Cabang Tengah Jakarta Selatan, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan Kali Cabang Tengah Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jumat pagi 2 Mei 2025, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kasudin SDA Jakarta Selatan, Santo, memimpin pelaksanaan kegiatan pengerukan Kali Cabang Tengah, Srengseng Sawah, Jagakarsa untuk mencegah terjadinya banjir. Sebelum melaksanakan pengerukan, Kasudin SDA Santo terlebih dahulu memimpin apel pagi, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh anggotanya. Setelah melakukan doa bersama, Santo yang dipimpin sekitar 200 orang pasukan biru dan 20 orang pasukan oranye langsung membersihkan lumpur. Tak lupa Santo memberi instruksi dan motivasi kepada petugas agar lebih bersemangat membersihkan lumpur yang membuat pendangkalan Kali Cabang Tengah yang melintasi kawasan Jagakarsa.
Ya tujuan utamanya kita untuk mengatasi permasalahan atau keluhan masyarakat lah yang selama ini sering terjadi genangan limpasan dari kali Cabang Tengah ini. Itu diantaranya di belakang kita samping pondok pesantren. Itu kendala genangan itu sampai mencapai 70 cm ya ketika curah hujan tinggi. Di samping itu juga di Kelurahan Sering Sawah di RW 8 itu juga sampai ketinggian 40 cm. Santo juga berpesan kepada warga, khususnya warga Jagakarsa, untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi lagi genangan. Inilah salah satu penyebab juga ya sampah ya. Makanya kami mohon kepada para masyarakat, tolong buang sampahnya di tempat yang udah disediakan. Jangan dibuang di saluran PHB atau kali. Buang kepada tempatnya. Sementara itu sejumlah warga Jagakarsa mengaku terbantu dengan adanya proyek pengerukan Kali Cabang Tengah. Warga berharap dengan adanya proyek pengerukan ini dapat mengurangi genangan di wilayah mereka. Alhamdulillah kami sebagai warga Jagakarsa merasa terbantu dengan ada kegiatan pengerukan kali di tengah ini. Paling tidak ini menjadi satu solusi, tidak ada lagi genangan di KP2 ini. Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih atas respon dari pemerintah untuk pengerukan ini karena alhamdulillah dengan pengerukan ini kita terbantu sekali untuk mengurangi genangan air yang ada di wilayah kita. Saya sebagai warga Warung Sila mengucapkan banyak terima kasih atas pengerukan kali Jalan Tengah Jalan Warung Sila. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas SDA Jakarta Selatan yang telah membantu lingkungan kami. Mudah-mudahan dengan ada pengerukan ini tidak ada lagi genangan air di jalan raya ataupun ke lingkungan warga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mantap luar biasa. Adapun pengerukan Kali Cabang Tengah dilakukan di saluran kali sepanjang 1,1 km dan pengerukan dilakukan hingga kedalaman 80 cm. Sebanyak 2 alat berat digunakan untuk mengangkut sedimen lumpur ke dalam 10 dump truck dan sedimen lumpur hasil pengerukan akan dibuang ke daerah Ancol, Jakarta Utara. Pengerukan Kali Cabang Tengah ini ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025. Santo juga berharap pengerukan kali bisa bermanfaat dan rasa nyaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kali. Untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi di kawasan Jagakarsa, Suku Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan normalisasi kali sepanjang 1 km. Ratusan petugas sumber daya air SDA Kota Jakarta Selatan melakukan normalisasi kali di sepanjang Jalan Muhammad Kafi 2 Jagakarsa. Selain mengerahkan 220 petugas pengerukan menggunakan 2 alat berat, 8 dump truck untuk mengangkat lumpur dari kali. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan mengatakan pengerukan dilakukan lantaran air kali sering meluap saat hujan sehingga jalan di Muhammad Kafi 2 terendam banjir. Normalisasi dilakukan selama 3 bulan terakhir, akhir Juli 2025 akan selesai. Hingga Jalan Muhammad Kafi 2 terbebas dari banjir maupun genangan saat hujan deras. Tujuan pengurangannya yang pertama untuk mengurangi permasalahan banjir yang ada di masyarakat. Ya. Karena selama ini di Ciganjur ini yang sering terjadi di sekitar kawasan Pondok Pesantren itu atau di RW 4 ya. Nah ini ketinggalan pernah mencapai 70 cm. Jadi untuk kegiatan ini memang kita tidak cuma di sini aja. Kita nanti di kecamatan lain juga akan kita lakukan juga. Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Selatan mengeruk Kali Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Pengerukan sepanjang 2.100 meter ini dilakukan guna mengantisipasi banjir Jakarta. Sebanyak 160 personil yang terdiri dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan dan petugas PPSU dikerahkan untuk melakukan bersih-bersih Sungai Ciliwung. Sudin SDA Jaksel juga mengerahkan 10 alat berat ekskavator, 2 unit amfibi long arm, dan 12 truk pengangkut sedimen lumpur. Ditargetkan pada Agustus nanti sebanyak 11.000 kubik diangkut dari kali kawasan Bukit Duri.
ini sementara sedimen yang udah kita keruk sekitar 6.000 kubik. Kalau untuk targetnya berapa sedimen Pak yang dikeruk? Sekitar 11.000-an. 11.000-an. Selesai kapan Pak target? Insya Allah kita selesaikan di akhir bulan Agustus ya, tanggal 31 Agustus. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan Kali Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Pengerukan sepanjang 2.100 meter dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir di saat musim penghujan tiba. Apel pengerukan Sungai Ciliwung dipimpin langsung oleh Kasudin SDA Jakarta Selatan Santo di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sebanyak 160 personil Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan dan petugas PPSU dikerahkan untuk melakukan bersih-bersih Sungai Ciliwung sepanjang 2.100 meter. Selain mengerahkan ratusan personil, Sudin SDA Jaksel juga mengerahkan 10 alat berat ekskavator, 2 unit amfibi long arm, dan 12 truk pengangkut sedimen lumpur. Kegiatan pengerukan sudah dilakukan sejak Januari awal hingga bulan Agustus mendatang. Sebanyak 6.000 kubik sedimen pasir sudah diangkut sepanjang 2.100 Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri. Mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang sudah pernah ya supaya tidak terulang kembali, makanya kita melakukan pengerukan nih. Ini kita udah lakukan itu dari bulan Januari awal, tanggal 2 ya, kita udah mulai pengerukan di Kali Ciliwung. Karena kita mulai dari Jalan Abdul Sapei sampai nantinya di Tongtek. Ya. Ditargetkan pada Agustus nanti, sebanyak 11.000 kubik diangkut dari kali kawasan Bukit Duri. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sanjangbati, Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan Kali Ciliwung di Jalan Inspeksi Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pengerukan kali dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah banjir akibat luapan air Kali Ciliwung. Kepala Suku Dinas Air Jakarta Selatan Santo mengatakan pengerukan dilakukan guna mencegah terjadinya genangan maupun banjir yang disebabkan limpasan atau luapan air Kali Ciliwung. Santo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pengerukan kali sejak Januari 2025 lalu dan melakukan pembersihan saluran-saluran air di sekitar lokasi. Pengerukan Kali Ciliwung sepanjang 2.100 meter tersebut turut melibatkan 150 personil gabungan terdiri atas pasukan oranye dan UPS Badan Air, 3 unit eskavator, serta mengerahkan belasan truk pengangkut sedimen lumpur maupun sampah. Ini kita udah lakukan itu dari bulan Januari awal, tanggal 2 ya, kita udah mulai pengerukan di Kali Ciliwung. Karena kita mulai dari Jalan Abdul Sapei sampai nantinya di Tongtek. Untuk personil kita ada 150 orang ya, 150. Untuk PPSU sendiri berapa? 10 ya, 10 orang ya. Jadi kita kolaborasi dengan Kelurahan Bukit Duri ya, Bukit Duri. Nah, untuk alat kita ekskavator nih ABB ada 2 unit, long ada 1 unit. Sedangkan dump truck kita ada 12 unit. Mudah-mudahan sih dengan adanya kegiatan seperti ini bisa minimal mengurangi banjir yang ada di wilayah Jakarta Selatan, khususnya di Kelurahan Bukit Duri. Kalau sampai saat ini terakhir kali banjir itu ada di tahun 2020. Setelah kesini sih alhamdulillah tidak ada banjir lagi di wilayah Kelurahan Bukit Duri. Adanya pengerukan Kali Ciliwung diharapkan dapat membersihkan 11.000 meter kubik sedimen lumpur dan sampah dan dapat mencegah banjir akibat limpasan air. Pengerukan ini ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2025.
Dari Jakarta, Rido Saputra dan Tio Posma TVRI melaporkan. Ayo perwakilannya. Gerak, cepat, gerak. Pak Sudin, Pak Santo, bagaimana Pak hari ini? Apa kegiatan apa yang dilakukan Pak? Ya, oke, terima kasih. Kegiatan pada hari ini kita melakukan pengerukan di Kali Ciliwung dan juga kita bersih-bersih di sekitaran kali jalan inspeksi ini ya. Kita menggunakan dengan pasukan biru ya. Dan juga PPSU. Pak, memang ada keluhan banjir Pak di sini Pak? Atau bagaimana Pak untuk pengurukan kali ini Pak? Nah, ini keluhan pasti ada Pak. Karena kita pernah ngalamin tahun 2020 ya. Posisi waktu itu saya jam 11:04 ya, malam ya. Itu dari kali ini limpas Pak. Ya. Makanya waktu itu kayak Kampung Pulau itu kelelep nih. Ya. Kelelep. Nah, maka dari itu kita mencoba mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang sudah pernah ya supaya tidak terulang kembali. Makanya kita ya melakukan pengerukan nih. Ini kita udah lakukan itu dari bulan Januari awal, tanggal 2 ya, kita udah mulai pengerukan di Kali Ciliwung. Karena kita mulai dari Jalan Abdul Sapei sampai nantinya di Tongtek. Ya. Pak, ada berapa personil dan armada Pak yang dikerahkan dalam operasi ini? Untuk personil kita ada 150 orang ya, 150. Untuk PPSU sendiri berapa? 10 ya, 10 orang ya. Jadi kita kolaborasi dengan Kelurahan Bukiduri ya, Bukiduri. Nah, untuk alat kita ekskavator nih ABB ada 2 unit, long ada 1 unit. Sedangkan dump truck kita ada 12 unit. Pak, untuk percepatan pengerukan ini kan tupoksinya Kementerian PU ya Pak. Nah, ke depan sinerginya seperti apa Pak diharapkan Pak? Nah, makanya setiap yang tupoksinya dari BBCC kita selalu koordinasi Pak ya untuk melakukan pengerukan ini. Makanya kita diberikan izin untuk melakukan pengerukan. Nah, intinya kan kita saling sama-sama kita membantu untuk masyarakat lah. Tujuannya itulah. Panjangnya berapa Pak? Ini panjangnya dari Abdul Sapei sampai Tongtek itu 2.100. Kira-kira menghasilkan berapa sedimen itu yang dikeruk? Nah, ini sementara sedimen yang udah kita keruk sekitar 6.000-an, 6.000 kubik. Kalau untuk targetnya berapa sedimen Pak yang dikeruk Pak? Sekitar 11.000-an. 11.000. Selesai kapan Pak target? Insya Allah kita bisa selesaikan di akhir bulan Agustus ya, tanggal 31 Agustus. Nanti sedimen lumpurnya dibuang kemana? Untuk sedimen lumpur ini kita buang, pertama kita transit dulu di gudang minyak. Nah, malamnya baru kita loading ke Ancol. Pak, selain lumpur nih sampah banyak Pak? Campur lah. Sampah sama ini campur. Karena biasa lah kalau kita namanya pengerukan ya, bukan di Kali Ciliwung, di mana aja ya. Biasanya sedimen macam-macam lah. Bahkan kemarin kayak kita lakukan di Jakarta ya, itu ada per kasur. Ada per kasur yang membentang nutupin penamaan basah. Dengan upaya pengerukan ini dapat meminimalisir banjir seperti apa tuh Pak? Kalau ya. Nah, kalau ini ya, insya Allah ya, kalau yang di kisaran sini sih ya, kan kita dilengkapi dengan ada pompa ya. Yang mudah-mudahan kalau curah hujannya nggak terlalu tinggi, itu kejadian rimpas itu kan curah hujan paling tinggi waktu itu sekitar 366 mm. Ya, mudah-mudahan untuk ke depan jangan sampai mencapai itulah, supaya Jakarta Selatan aman dari banjir.